Pagi itu warung Ekado Bu Lili tampak sangat ramai. Warga berdatangan satu persatu untuk membeli Ekado yang terkenal lezat tersebut. Bu Lili, saya teh 2 bungkus ya, satu porsinya pakai sambal yang banyak. Tiap hari teh makin rame aja ya ini warung, mana laris pisan. Alhamdulillah Bu, semua ini karena rezeki dari Allah dan juga dukungan warga yang setia beli dagangan saya. Bu Lili, saya pesan 3 bungkusnya, satunya tanpa saus. Oh iya Bu, kok jarang sih lihat Siti bantuin ibu jualan sekarang? Dulu kan sering banget loh kelihatan di sini. Iya, Siti sekarang lagi menikmati masa mudanya, Bu. Katanya pengen istirahat dulu biar nggak capek terus bantuin saya. Waduh, tapi kan kasihan kalau ibu kerja sendiri terus. Anak itu harusnya bantuin orang tua, bukan malah poya-poya. Iya, saya paham kok, Bu. Tapi namanya juga anak muda, mungkin masih pengen seneng-seneng dulu. Nanti juga dia bakalan sadar kok. Tapi ya kalau dibiarin terus teh takutnya makin parah Bu. Soalnya anak-anak muda sekarang teh gampang kebawa pergaulan. Apalagi kalau udah kenal sama teman-teman yang suka boros. Iya Bu, saya tahu. Tapi saya yakin di dalam hati Siti itu masih baik. Cuma lagi butuh waktu aja buat ngerti perjuangan hidup. Iya sih, tapi ibu jangan terlalu sabar juga Bu. Kadang anak perlu dikasih teguran biar ngerti Bu. Nanti malah nyesel kalau dibiarin gitu aja. Iya, makasih ya Bu atas nasihatnya. Saya senang masih ada yang peduli sama Siti. Saya cuma bisa berdoa semoga dia berubah pelan-pelan. Iya, semoga aja begitu Bu. Soalnya kasihan lihat ibu kerja sendiri dari pagi sampai sore begini. Ini ya, pesanan kalian semua udah siap. Makasih ya udah belanja di warung saya. Semoga pada suka sama rasanya. Malam hari di rumah Bu Lili, ia duduk di meja makan menghitung hasil jualan hari ini. Alhamdulillah, hari ini dagangan laris banget. Lumayan, uangnya bisa disisihkan buat tabungan dan sebagian buat beli bahan besok. Sedikit demi sedikit juga jadi bukti, yang penting halal dan bisa terus menghidupi aku sama Siti. Tiba-tiba Siti muncul sambil kesal. Ibu, aku mau beli baju baru boleh nggak? Semua teman-temanku pada beli baju baru buat akhir bulan. Masa aku nggak punya satu pun sih? Aduh Siti, sabar dulu ya nak. Uang kita belum cukup buat beli baju baru. Ibu aja baru hitung hasil jualan buat keperluan besok. Tapi ibu selalu bilang gitu terus. Aku tuh bosan Bu dengar alasan uang nggak cukup. Aku tuh pengen juga kelihatan keren kayak teman-temanku. Ibu ngerti sayang, tapi ibu harus atur uangnya dulu. Kita masih banyak kebutuhan yang lebih penting. Ibu nggak mau nanti malah susah sendiri. Aduh, ibu itu pelit banget sih. Masa buat beli baju aja nggak boleh? Uang segitu emang nggak bisa apa dipakai sedikit buat aku? Bukan pelit Siti, ibu cuma berusaha nyimpen uang buat keadaan mendesak. Kamu kan tahu, jualan kadang rame dan kadang sepi. Ya udah, kalau gitu beliin aku ponsel baru aja. Teman-temanku semua udah pada ganti HP baru. Cuma aku yang masih pakai yang layarnya retak begini. Aduh Siti, ibu belum bisa nak. HP kamu masih bisa dipakai kan? Nanti kalau ada rezeki lebih baru ibu beli yang baru ya. Tapi ibu nggak ngerti, aku tuh malu banget Bu. Tiap kali nongkrong, teman-teman aku ngetawain HP aku. Katanya jadul, katanya miskin. Jangan dengerin omongan mereka nak. Yang penting bukan ponselnya, tapi cara kita makai hidup dengan bijak. Ibu cuma pengen kamu belajar bersyukur. Bersyukur gimana kalau tiap hari harus nahan malu Bu? Ibu enak ngomong gitu, ibu nggak ngerasain gimana rasanya dikatain miskin. Ibu tahu kamu kecewa Siti, tapi percayalah semua yang ibu lakuin ini demi kamu juga. Uang ini buat masa depan kamu. Masa depan terus. Aku ini butuhnya sekarang, bukan nanti. Aku capek hidup susah terus begini. Siti tiba-tiba menarik amplop uang di meja dengan sangat cepat. Siti, jangan nak. Itu uang buat belanja bahan dagangan besok. Tolong jangan dibawa nak. Aku cuma ambil sedikit kok. Aku butuh cuma buat beli HP, bukan buat poya-poya. Udahlah, aku keluar dulu. Siti, jangan pergi malam-malam begini. Bahaya nak. Tolong dengerin ibu dulu.
Pagi hari di pasar, Bu Lili tampak berjalan ke kios langganannya di tempat seorang pedagang telur puyuh. Assalamualaikum Pak Darto. Pagi-pagi udah rajin aja nih, telurnya kelihatan seger semua ya. Waalaikumsalam Bu Lili. Ya nih baru datang tadi subuh. Mau beli berapa kilo hari ini? Biasanya beli 2 kilo ya. Iya Pak, tapi sepertinya hari ini uang saya nggak cukup. Siti kemarin sempat pakai uang saya tanpa izin, jadi cuma tersisa sedikit. Ya sayang banget itu Bu. Harga telur puyuh sekarang juga lagi naik. 1 kilonya udah 35.000. Ya Allah, mahal banget ya sekarang. Dulu aja masih 20.000, sekarang naiknya jauh banget. Saya jadi bingung ini Pak. Ya Bu, sekarang emang susah, barang-barang pokok semuanya naik. Kalau nggak punya modal, dagang bisa berhenti. Begini Pak, bisa nggak ya kalau saya beli dulu 1 kilo tapi bayarnya besok. Saya janji begitu jualan laku langsung saya lunasin. Gimana ya Bu Lili? Soalnya saya itu lagi butuh modal putar. Kalau saya itu kasih ngutang, nanti yang susah belanja lagi. Tolong ya Pak, saya nggak pernah bohong atau nunggak utang. Selama ini saya selalu bayar tepat waktu, kan Bapak juga tahu. Iya sih, saya tahu Bu Lili orangnya jujur. Tapi sekarang saya itu udah janji sama pemasok buat bayar hari ini juga. Jadi saya itu nggak bisa kasih utang dulu ya Bu. Ya ampun Pak Darto, padahal saya cuma minta sedikit keringanan aja. Kalau saya nggak dagang hari ini, saya nggak punya uang sama sekali buat makan. Saya ngerti, tapi kondisi lagi susah buat semua orang. Saya itu juga harus memikirkan keluarga saya di rumah Bu. Baiklah Pak, kalau emang nggak bisa, saya nggak maksa. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Nanti kalau udah ada rezeki saya kesini lagi deh beli telurnya. Ya Bu Lili, maaf ya, saya bukannya nggak mau bantu, cuma lagi sulit juga keadaannya. Semoga rezeki Bu Lili lancar lagi ya nanti. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya malah terima kasih loh udah dikasih kesempatan buat ngobrol begini. Semoga jualan Bapak laris juga ya hari ini. Siang itu Bu Lili duduk sendirian, wajahnya terlihat sangat murung. Ya Allah, aku bener-bener bingung sekarang. Bahan-bahan jualan habis, uang juga nggak ada. Aku harus gimana besok buat jualan ekado ya Allah. Andai Siti nggak ambil uang itu, mungkin aku masih bisa belanja bahan. Tapi ya udahlah, dia tetap anakku. Aku nggak bisa marah lama-lama. Tak lama kemudian Bu Marni berjalan mendekat. Loh, Bu Lili, lagi ngapain duduk sendiri di sini? Kok wajahnya murung banget? Biasanya pagi begini udah sibuk di warung. Oh, Bu Marni, iya ini saya lagi bingung aja. Hari ini nggak jualan dulu, bahan-bahan buat ekado udah habis, uang juga nggak ada buat beli. Ya ampun, kok bisa sampai segitunya Bu? Bukannya kemarin jualannya rame terus ya? Saya aja sempat antri loh waktu itu. Iya Bu, tapi kemarin Siti sempat ambil uang hasil jualan, katanya buat beli HP baru. Sekarang modal saya jadi habis total. Aduh, kasihan banget Bu, anak muda zaman sekarang emang kadang nggak mikir susahnya orang tua, tapi Ibu sabar banget ya. Ya gimana lagi Bu, namanya juga anak sendiri, kadang bikin marah tapi tetap nggak tega kalau harus nyalahin dia terus. Iya saya ngerti, tapi ibu nggak boleh diem aja. Kalau jualan berhenti nanti malah tambah susah, ibu harus tetap jalanin usaha ini. Iya Bu, cuma sekarang saya bener-bener nggak punya modal sama sekali. Mau pinjem ke siapa juga bingung, semua orang lagi susah. Gini aja Bu Lili, kebetulan saya ada sedikit uang simpanan di rumah, nggak banyak sih, tapi mungkin bisa bantu buat beli telur puyuh sama bahan lain. Serius Bu Marni? Waduh, saya nggak enak kalau harus minjem. Nanti malah jadi beban buat ibu. Ah, nggak usah dipikirin begitu. Saya bantu ikhlas kok. Anggap aja ini rezeki buat ibu hari ini. Nanti kalau udah balik modal, pelan-pelan aja gantinya. Ya Allah, terima kasih banyak Bu Marni. Saya nggak nyangka masih ada orang baik di zaman sekarang. Saya janji Bu, uang ini akan saya pakai sebaik mungkin buat jualan. Nah, itu baru semangatnya Bu Lili yang saya kenal. Nanti kalau dagangannya udah jalan lagi, jangan lupa kasih tahu saya ya, biar saya beli juga.
Pasti Bu, pokoknya saya doain semoga Allah balas kebaikan Ibu berkali-kali lipat ya. Saya akan mulai lagi semuanya dari nol, tapi dengan hati yang lebih kuat. Keesokan harinya Bu Lili kembali membuka warung Ekadonya dengan semangat yang baru. Wah, rame banget nih. Saya juga pesan 3 bungkus ya Bu, buat sarapan keluarga di rumah. Siap, tunggu sebentar ya Bu. Ini lagi saya goreng baru biar masih panas dan renyah waktu dimakan. Bu Lili, katanya kemarin sempet nggak jualan. Kenapa toh? Banyak loh yang nyariin sampai nanya-nanya ke rumah saya. Iya Bu, kemarin ada sedikit kendala, tapi sekarang udah selesai semua. Doain aja ya, semoga lancar terus. Pastinya Bu, kalau jualan Ibu tutup bingung soalnya nggak ada yang jualan Ekado seenak ini. Iya, bener pisan. Saya teh sampai coba di tempat lain, tapi rasanya teh beda pisan. Cuma Bu Lili yang pas sama bumbunya. Waduh, makasih ya semuanya. Dengar pujian gini bikin hati saya tambah semangat buat jualan. Malamnya Bu Lili dulu menghitung uang hasil jualan hari ini. Wajahnya terlihat sangat sumringah. Alhamdulillah, hari ini jualan rame banget. Keuntungannya masih ada sisa lumayan, bisa buat bayar utang ke Bu Marni dan bisa buat ditabung untuk kebutuhan nanti. Terima kasih ya Allah, setelah sekian hari penuh cobaan, akhirnya Engkau beri aku jalan keluar. Semua ini berkat kesabaran dan bantuan orang-orang baik. Ia mengambil celengan ayam kecil di sudut meja, lalu memasukkan sebagian uang ke dalamnya. Ini sebagian buat tabungan, sedikit demi sedikit juga cukup asal konsisten. Semoga bisa terkumpul ya untuk keperluan Siti nanti kalau dia butuh sesuatu. Setelah itu Bu Lili pergi ke rumah Bu Marni untuk membayar hutang. Beberapa jam kemudian tiba-tiba Bu Siti masuk dengan langkah yang tergesa-gesa. Ibu di mana sih? Aku butuh uang banget sekarang. Kenapa rumahnya sepi begini? Gak ada siapa-siapa. Nah, Ibu pasti nyimpen uang di sini. Biasanya Ibu naruh di kamar. Aku cari aja deh, siapa tahu ketemu. Siti melangkah ke kamar ibunya. Nah, itu dia celengan kesayangan Ibu. Pasti di dalamnya ada uang. Daripada nganggur, mending aku pakai dulu. Siti memecahkan celengan ayamnya. Akhirnya berhasil juga. Wah, banyak banget uangnya. Lumayan nih buat belanja dan nongkrong sama teman-teman. 2 jam kemudian. Malam itu Bu Lili baru saja pulang dari rumah Bu Marni setelah melunasi hutangnya. Ya Allah, celenganku pecah semua, uangku hilang. Siapa yang tega ngelakuin ini? Uang itu hasil kerja keras berhari-hari. Bu Lili masuk ke dalam kamar Siti. Ya Allah Siti, ini semua dari uang celengan Ibu ya? Kamu habisin buat beli baju dan barang gak penting gini? Ya terus kenapa Bu? Aku tuh capek dibilang miskin terus sama teman-temanku. Aku cuma pengen kelihatan keren kayak mereka. Celengan ayam Ibu itu pecah, aku yang pecahin Bu. Ya karena aku butuh uang, jadi aku ambil aja. Lagian itu kan hasil jualan Ibu. Astagfirullah Siti, kenapa kamu bisa segampang itu ambil uang tanpa izin? Uang itu buat kebutuhan rumah, bukan buat main-main. Kalau memang kamu butuh, bukan begini caranya. Kamu nggak boleh nyolong uang Ibu sendiri. Kamu tahu nggak, uang itu hasil keringat Ibu tiap hari di bawah panas matahari. Ibu tuh baik banget sih, cuma segitu aja dipermasalahin. Aku kan cuma pinjam, nanti kalau aku ada uang pasti bakalan aku ganti kok. Pinjam itu izin dulu Siti. Kamu malah ngambil diam-diam. Ibu kecewa banget. Ibu nggak nyangka kamu bisa setega ini sama ibu kamu sendiri. Aduh, ibu itu cerewet banget sih. Aku bosan dengar ibu ngomel terus. Uang segitu kecil, tapi ibu hebohnya kayak kehilangan dunia. Ini bukan soal jumlahnya, Nak, tapi soal kejujuran dan tanggung jawab. Ibu cuma mau kamu belajar jadi orang yang tahu berterima kasih.
Udahlah Bu, Ibu pikir semua orang bisa hidup cuma modal sabar dan doa. Dunia nggak segampang itu. Aku pengen nikmatin hidup, bukan terus kerja kayak Ibu. Ibu nggak pernah larang kamu bahagia, Siti. Ibu cuma pengen kamu paham kalau kebahagiaan itu datang dari hati yang jujur. Halah, terserah Ibu deh. Aku malas dengar ceramah lagi. Aku tahu kok apa yang aku lakuin. Aku nggak pernah nyesal sama sekali. Beberapa hari telah berlalu, warung Bu Lili kembali tutup. Ya Allah, aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Modal udah habis, dagangan nggak bisa jalan, dan tabungan juga udah nggak ada sedikit pun. Ibu, aku butuh uang nih. Teman-temanku ngajak belanja ke kota. Katanya ada diskon besar-besaran. Ibu kasih aku uang ya. Siti, kamu nggak lihat warung ibu tutup? Uang dari mana, nak? Semua modal udah habis. Ibu bahkan nggak bisa jualan lagi. Lah, kok bisa habis Ibu? Bukannya kemarin Ibu bilang udah mulai rame lagi ya jualannya. Berarti harusnya ada sisa dong. Ada, tapi itu dulu. Sekarang semuanya udah habis setelah kamu ambil uang celengan itu, Siti. Uang buat beli bahan, buat bayar utang, semua hilang gara-gara itu. Aku nggak nyangka sampai segitunya, Bu. Aku cuma pikir waktu itu Ibu masih punya sisa dari jualan sebelumnya. Ibu kerja keras setiap hari biar bisa makan dan kamu bisa sekolah. Tapi kamu malah pakai uang itu buat hal yang nggak penting. Siti yang tidak mendapat uang kemudian pergi keluar. 2 jam kemudian. Di sebuah taman yang sepi, Siti duduk di bangku kayu dengan wajah yang kesal. Aduh, kenapa sih hidupku jadi kayak gini? Ibu nggak punya uang lagi, warung tutup, aku juga nggak bisa beli apa-apa. Semuanya serba susah. Kalau aja ibu masih bisa jualan, pasti aku bisa minta uang lagi. Tapi sekarang semuanya berantakan gara-gara aku juga. Kenapa kelihatan murung begitu, Siti? Kamu pengen hidup enak lagi kan? Pengen punya uang kan? Siapa itu? Siapa yang ngomong barusan? Jangan bercanda deh, aku lagi nggak mau diganggu. Aku bukan mau ganggu, Siti. Aku cuma mau bantu kamu. Aku tahu kamu itu pengen ibumu jualan lagi biar bisa kasih kamu uang. Bantu aku? Emangnya kamu bisa bantu gimana? Ibu udah nggak punya modal, semuanya habis. Gampang, kamu tinggal ganti bahan jualan ibumu biar orang-orang itu tertarik. Kamu ganti telur puyuhnya dengan telur ular. Rasanya bakal luar biasa. Telur ular, kedengarannya aneh banget. Tapi kalau itu bisa bikin dagangan ibu laku lagi, kenapa nggak dicoba? Itu dia, kamu anak yang pintar, tidak perlu takut. Tidak ada yang bakal tahu, yang penting jualannya ramai, uangnya datang lagi. Iya juga sih. Kalau ibu punya uang lagi, aku bisa dapat bagian. Lagian cuma telur aja kan, siapa yang bakalan tahu? Betul, Siti, lakukan malam ini. Ganti telur puyuhnya diam-diam sebelum ibumu itu mulai berjualan besok pagi. Dengan begitu semuanya akan kembali seperti dulu. Oke deh, aku setuju. Aku bakalan lakuin malam ini juga. Asal ibu bisa jualan lagi dan aku bisa dapat uang lagi. Malam itu Siti pulang ke rumah dengan membawa sebuah kantong besar berisi telur yang mirip sekali dengan telur puyuh. Siti, kamu pulang juga, nak. Ibu seneng banget lihat kamu. Dari tadi ibu kepikiran, kamu kan belum makan. Iya Bu, aku tadi keluar sebentar. Ini ya, aku bawain telur buat jualan ibu besok biar ibu bisa buka warung lagi. Serius, Siti? Ya Allah, ibu sampai nggak percaya kamu bawa telur sebanyak ini. Ini dari mana kamu dapat, nak? Ada kenalan di pasar Bu, dia kasihan lihat ibu nggak bisa jualan lagi. Jadi dikasih harga murah, makanya aku langsung beli banyak. Masya Allah, kamu bener-bener berubah ya, Siti. Ibu bangga banget. Akhirnya kamu mau bantu ibu lagi. Iya Bu, aku cuma pengen ibu senang dan bisa jualan lagi. Aku janji deh bakalan bantu terus mulai sekarang. Ya ampun, nak. Ibu sampai pengen nangis. Akhirnya kamu sadar juga ya betapa beratnya perjuangan ibu selama ini.
Besok pagi ibu langsung masak semuanya buat jualan. Kalau rasanya enak, warung kita pasti rame lagi. Iya Bu, aku yakin banget besok semuanya bakalan berjalan lancar. Pokoknya ibu nggak usah khawatir ya. Pagi itu suasana di depan rumah Bu Lili kembali ramai. Warung kecilnya yang sempat tutup kini buka kembali. Bu Lili, akhirnya jualan lagi. Saya teh kangen pisan sama ekado buatan ibu. Rasanya teh selalu bikin nagih. Iya Bu, maaf ya kemarin sempat libur lama. Alhamdulillah sekarang udah bisa jualan lagi berkat bantuan Siti. Wah, bagus dong kalau Siti udah mau bantu. Anak berbakti gitu harusnya banyak biar orang tua nggak repot terus. Iya Bu, awalnya saya juga kaget dia berubah secepat itu. Tapi saya bersyukur banget akhirnya bisa masak dan jualan lagi. Walah, wanginya beda ini, tapi makin harum ya sekarang. Apa resepnya diganti toh Bu? Enggak kok Bu, masih resep yang sama. Mungkin minyaknya aja yang baru, makanya aromanya agak beda. Aneh ya, tapi ya udahlah, yang penting rasanya teh tetap enak. Kalau gitu Mas, saya teh beli 3 bungkus ya Bu. Saya 2 bungkus ya Bu, anak saya udah nanyain terus kapan Ibu Lili buka lagi. Baik, tunggu sebentar ya Bu. Ini lagi saya gorengin yang baru biar masih panas. Malam itu suasana rumah sakit mendadak ramai. Banyak warga yang mendadak jatuh sakit setelah makan dari warung yang sama. Ya Allah, kok bisa banyak yang keracunan begini ya? Ini kejadian pertama nih di kampung kita. Kami belum tahu pasti Pak RT, tapi dari pengakuan pasien mereka itu semua habis makan ekado di warung yang sama milik Bu Lili itu katanya. Bu Lili, masa sih Dok? Kan makanan Bu Lili teh terkenal enak dan bersih. Saya juga sering beli di sana. Iya, tapi saya juga sempat ngerasa aneh waktu makan siang tadi. Rasanya agak beda. Saya pikir cuma bumbunya yang berubah. Wah, ini bahaya kalau benar-benar dari uang Bu Lili. Kita itu harus segera pastikan besok pagi. Jangan sampai warga itu panik tanpa kepastian. Betul Pak RT, besok saya bantu periksa sisa makanan dari warungnya. Kalau memang ada zat yang berbahaya, kita bisa ambil tindakan yang cepat. Tapi ya kasihan juga Bu Lili atuh, kalau dia teh nggak tahu apa-apa gimana. Saya yakin dia teh nggak mungkin sengaja bikin orang sakit. Ya, saya juga percaya Bu Lili itu orang baik. Tapi tetap harus ada penjelasan. Ini demi keselamatan warga. Semoga aja bukan salahnya Bu Lili. Soalnya dia baru mulai jualan lagi dan Siti juga katanya bantu masak. Nah itu dia, besok pagi kita ke rumah Bu Lili aja sama-sama ya. Kita minta penjelasan baik-baik, jangan langsung nuduh. Pagi itu suasana di depan rumah Bu Lili berubah mencekam. Puluhan warga berkumpul dengan wajah yang tegang. Bu Lili, kami datang ke sini bukan mau ribut ya, tapi kami itu perlu penjelasan. Banyak warga semalam masuk rumah sakit setelah makan di warung ibu. Astagfirullah, apa keracunan? Gak mungkin Pak RT, saya selalu masak bersih. Saya gak pernah pakai bahan aneh-aneh. Tapi kenyataannya teh warga pada sakit semua Bu. Saya juga sempat beli 2 bungkus kemarin teh. Untung aja belum sempat dimakan anak-anak. Ya Allah, saya benar-benar gak tahu Bu. Saya masak seperti biasa, bumbunya sama, minyaknya juga baru. Saya gak ngerti kenapa bisa begini. Kalau begitu ibu itu bisa kasih tahu bahan dari mana, siapa yang bantu ibu itu masak kemarin. Siti Pak, anak saya. Dia yang bawain telur buat jualan. Katanya beli murah di pasar. Saya pikir niatnya baik. Tiba-tiba datanglah Siti. Bu, aku bawain lagi nih telurnya. Ini biar ibu bisa jualan lagi. Aku udah cariin yang banyak nih. Jadi kamu yang beli telurnya sih nih? Dari mana kamu dapat semua itu? Kok bisa murah banget? Aku cuma beli dari orang yang nawar di pasar. Katanya bagus, mirip telur puyuh. Aku cuma pengen bantu ibu. Tapi kenapa bisa banyak orang keracunan ah? Jangan main-main soal makanan Siti. Ini nyawa orang tahu. Aku nggak tahu Pak. Aku cuma mau lihat ibu seneng aja. Aku nggak tahu kalau apa Siti, ngomong yang sebenarnya. Apa yang kamu lakuin sama telur-telur itu?
Iya deh, iya. Itu bukan telur puyuh, itu telur ular. Aku cuma pengen warung ibu rame lagi. Aku nggak tahu bakalan separah ini. Astagfirullah Siti. Apa yang kamu lakuin, nah? Kamu sadar nggak? Kamu udah ngerusak hidup banyak orang. Telur ular? Ya ampun Siti, kamu tahu nggak sih itu racun? Berapa banyak orang yang hampir mati gara-gara perbuatanmu itu? Dasar anak gak punya hati. Ibu kamu kerja keras, kamu malah bikin air satu kampung. Aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma pengen bantu ibu. Aku nyesel, sumpah deh, aku nyesel. Tapi Siti yang panik berlari keluar halaman. Siti, berhenti nak. Jangan pergi. Ibu masih bisa jelasin semuanya. Jangan lari nak. Tiba-tiba sebuah truk menabraknya dan Siti meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ampuni semua dosanya. Ini jadi pelajaran buat kita semua nih.